Luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan khotbah daripada Pastor Chandra yang hari ini ada di Israel tentang hope. Nah, hari ini saya terbeban akan bicara juga tentang perlombaan iman. Tolong multimedia sampaikan ya. 45 menit dari sekarang kita akan belajar. Ayatnya dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Catat saja, kita akan membahas secara expository. Artinya ayat-ayat ini akan memunculkan dirinya sendiri, menerjemahkan apa yang Tuhan inginkan dan apa arti daripada ayat-ayat yang kita baca. Oke? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, saya ingin mengajak membaca bersama-sama. 2-1. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 sampai 3, menurut saya ini adalah salah satu penjelasan ayat-ayat yang paling top, yang paling keren, yang paling dahsyat menggambarkan kehidupan kekristenan. Di sini digambarkan bahwa kehidupan kekristenan bukanlah orang yang sedang duduk santai-santai. Bukan. Oke? Di ayat ini menggambarkan kehidupan kekristenan bukanlah orang yang sedang holiday. Bukan. Tetapi dari ayat ini digambarkan kehidupan saudara dan saya adalah sebagai seorang atlet, sebagai orang yang sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan perlombaannya ini bukan sprint jarak dekat, bukan jarak jauh, tetapi tanpa batas. Berlomba, berlari sebagai atlet sampai kita mencapai finishing well, sampai kita dipanggil Tuhan. Kapankah start pertama kita berlari? Pada saat pertama saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah start pertama saudara dan saya. Dan sejak hari itu, saudara dan saya berlari. Katakan amin. Berarti saya berlari, berlomba ketika pasnya umur 20 tahun, berarti sudah 39 tahun berlari dan berlari. Katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menuliskan satu ayat yang menjadi kekuatan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 2-1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kalau saudara membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, kebanyakan ada di mana? Di tempat orang meninggal. Ya, di wisuda jadi malaikat. Ya, oke? Betul atau betul? Betul kan? Saya takut yang meninggalnya kaget ketika dicantumkan ayat ini. Karena ayat ini keren banget. Aku pertama telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, aku telah memelihara iman. Karena yang meninggalnya mungkin juga belum bertobat.
masih terikat dosa. Dan dia kaget sekali. Karena membaca, dicantumkan ayat ini. Tapi saudara, yang menuliskan ayat ini bukan orang yang seperti yang tadi dituliskan, disampaikan. Tapi orang ini benar-benar dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir. Dan dia telah memelihara iman, finishing well. Siapakah dia? Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus akhirnya dia telah menang. Dia telah menjadi role model. Akan memberitahukan kita pada pagi ini bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa finishing well, mencapai akhir kemenangan bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, dari awal tahun saya merenungkan ayat ini yang menjadi satu rema. Dan Tuhan memberikan satu pewahyuan. Dan saya tanya, Tuhan, sepanjang 39 tahun saya jadi Kristen, ada banyak orang-orang kenapa gugur di dalam perlombaan. Enggak on the track. Bahkan dia menjadi murtad dan yang lain-lain. Tapi kenapa Tuhan ada beberapa banyak orang-orang yang anak muda, junior dan yang lain. Tapi dia on the track dan sampai finishing well. Tuhan memberikan pewahyuan, sesuatu peneguhan. Ada 4 penghalang, handicap. Kenapa orang tidak bisa finishing well? Dan ayat 1-3 akan memberitahukan kepada kita solusinya. Katakan amin. Oke? Penghambat yang pertama adalah lonely, kesepian. Ketika orang sedang menjadi atlet dan lari tanpa batas, tanpa kelihatan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan kalau dia sedang dalam keadaan lari, dia seorang diri, nggak ada teman, nggak sahabat, dia bisa lonely. Kesepian. Lonely bicara tentang kesepian, kehampaan, ketandusan, merasa sorangan wae. Lonely dengan singleness adalah 2 hal yang berbeda. Singleness berbicara tentang unik, tentang penuh, tentang berisi, tentang whole. Mungkin ada di antara saudara belum menikah atau ditinggalkan oleh pasangan, tetapi Anda single, Anda utuh, Anda dekat dengan Tuhan, Anda didukung oleh keluarga. Anda bukan lonely, tapi Anda adalah single. Tetapi orang yang jatuh dan akhirnya tersingkir dari perlombaan adalah karena dia lonely, kesepian, putus asa, kedinginan. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa tahun kemarin kita mendengar sedih sekali. Salah satu penulis yang saya kagumin dan bukunya telah menjadi acuan saya menulis buku tentang pernikahan, tentang kiss, dating, goodbye. Joshua Harris. Dia umumkan, saya sekarang bukan Kristen lagi. Saya adalah LGBT. Ngeri sekali. Di awal tahun kemarin, kita sangat kaget sekali. Seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Malam masih kumpul dengan jemaat dan keluarga. Pagi-pagi, dia sudah meninggal dunia. Bunuh diri. Tanggal Sabtu kemarin, tanggal 6 Maret. Dunia Indonesia heboh lagi. Padahal ini beritanya udah 2 bulan kemarin. Seorang hamba Tuhan yang besar, jemaatnya 15.000 di Surabaya. Ketahuan. Dia mengecek recehan, bla 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 dan yang lain-lain. Dan dibombardir oleh orang-orang yang tidak seiman. Dan begitu membuat iman banyak orang bertanya.
Padahal sebulan kemarin, orang ini WhatsApp sama aku secara pribadi. Karena aku kenal dia sudah 25 tahun. 25 tahun yang lalu aku sudah kenal. Dan setiap tahun aku khotbah di gereja besar ini setahun 2 kali. Pertanyaan saya pertama, why? Brother, kenapa sampai jatuh sangat dalam? Rocker juga manusia, pendeta juga manusia. Termasuk adakah di antara saudara yang lonely, kesepian, tandus, sepi? Jalan keluarnya bagaimana? Tampilkan secara ekspositori ayat yang ke-1. Alkitab mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa artinya? You are not alone. Kamu gak sendirian. Aku gak sendirian. Walaupun sedang sepi. Pertama pasti ada Yesus dalam hati. Tapi Yesus gak kelihatan kan? Tapi kita lihat. Ayat ini mengacu kepada apa? Ibrani 11 ayat yang ke-1 sampai 30 sekian. Bicara tentang apa? Pahlawan-pahlawan iman. Dari mulai Musa, Yusuf, Yehezkiel, sampai Daud dan yang lain-lain. Pada saat kita sedang dalam keadaan memimpin perusahaan atau segala macam, susah sekali ingat kepada Musa. Pada saat difitnah, di penjara, hancur, bangkrut, ingat kepada siapa? Yusuf yang tetap bertahan. Pada saat engkau jatuh dalam dosa, terkapar, dan rasanya apakah saya bisa bangkit kembali? Ingat kepada Daud yang tetap dipilih Tuhan dan yang lain-lain. Katakan amin. Tapi kan ini teori. Dalam kenyataan apa? Dalam kenyataan, lonely jawabannya adalah komunitas. Nggak ada yang nyebut amin. Jawabannya apa? Komunitas. Sahabat. Teman. Tetapi komunitasnya yang bagaimana? Komunitas yang pemenang. Dia sudah mengalami Tuhan. Dan bisa jadi role model dalam hidup kita. Nah, banyak kali ini dikhotbahkan berpuluh-puluh tahun. Kamu punya komunitas. Tapi dalam kenyataan saudaraku, jujur saja. Berapa banyak orang yang sudah komunitas tapi bosan, boring. Nggak ada mujizat, nggak ada terobosan. Kenapa? Bukan komunitasnya yang salah. Tetapi esensi daripada komunitas itu apa? Keterbukaan. Anda harus terbuka. Jangan bermain di atas layar saja. Hanya ecek-ecek saja. Engkau enggak deep, enggak dalam. Yang kedua, di dalam komunitas bukan hanya terbuka, terpercaya. Jadi saya kau ngomong, saya dosa pornografi, saya dosa jatuh, dan yang lain-lain. Anda berani ngomong karena di komunitasnya dipercaya. Jangan kita ngomong, akhirnya satu kampung, satu gereja, satu Bandung, tahu semua. Komunitas esensinya adalah keterbukaan awal pemulihan. Terbuka. Ini saya lemah. Saya mau jatuh dalam dosa. Saya homoseks. Saya punya selingkuhan. Terbuka. Yang kedua adalah percaya kepada komunitas ini. Katakan amin. Amin, harus amin, katakan amin. Nah, banyak kali orang tetap begitu saja. D3 SD dari dulu sama-sama saja. Karena banyak dosa di bawah karpet. Dan mainnya hanya aman-amannya, ketawa, gosip, main, capcay, buyung hai. Itu semua. Dosa-dosa di bawah karpet disembunyikan dan akhirnya menghancurkan. Di komunitas yang sebenarnya harusnya adalah terbuka dan terpercaya. Nah, poin ke-1 adalah tentang lonely. Jalan keluarnya adalah komunitas yang terbuka. Nyambung dengan yang kedua. Penghambat handicap yang kedua, orang tidak bisa menyelesaikan perlombaan sampai akhir adalah karena beban dan dosa yang mengikat. Saudara, apa bedanya antara beban dengan dosa?
Sama atau enggak? Beda. Beda? Beda. Beban adalah sesuatu yang mengikat hidup kita sampai kita tidak bisa maju. Apakah itu karakter, apakah itu rasa khawatir, apakah itu utang piutang, apakah itu rasa pusing pemikiran, apakah itu sesuatu yang membuat kita beban terus dan gak bisa maju. Dosa adalah sesuatu yang mengikat kita, melanggar kehendak Tuhan. Jadi misi Tuhan gagal dalam hidup kita dan kita terikat. Nah, supaya jelas dalam poin ini, saya minta dengan rendah hati, mari kita sambut teman-teman kita yang ke depan. 4 orang, majulah ke depan. Brother Erwin, Brother Kua, Anton, dan satu lagi siapa? Ya, siap dengan cepat. Erwin, oke. Thank you. Satu lagi, Brother. Ya, dengan cepat. Oke. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Ini jagoan kita ya. Ini siapa yang badannya paling sehat katanya? Kita Richard Kua ini. Richard Kua ya. Anda posisi sedang kaki, mau kaki. Ya kan? Mau kaki ke sana, oke? Oke. Ini ada diikat tangan, ikat tangan, pegang. Kamu agak kurus, pegang. Nah, kita beban yang berat. Nah, beban itu harus dipikul sama yang berat ini. Allah kita heran dan besar. Erwin dengan rendah hati, tolong peluk dia. Jadi beban, Win. Pegang sakuatnya, Win. Sakuatnya, Win. Oke, kita kasih start ya, untuk kaki ya. Siap, pegangnya kuat. Masuk gitu pegang, ikatan. Saya belum minta Pak Taat maju ke depan, pasti nggak akan maju. Oke, siap, tahan Win. 2 Win, siap. Lari. Masa gitu, bodoh. Lari, ayo pegang, lari. Nah, stop dulu, jangan dilepaskan. Pegang Win, tetap pegang Win. Mumpung kedinginan, pegang Win. Bro, jujur, kau ini dilanjutkan bisa lepas nggak? Susah, bener gak? Nyebut susah. Katakan susah. Kenapa susah? Bukankah banyak orang Kristen seumur hidup jalan di tempat, lari di tempat? Kenapa? Beban dan dosa mengikat. Pegang. Terakhir. Dalam nama Yesus, lepasan. Dalam nama Yesus, bisa keluar. Dalam nama Yesus, beban diangkat oleh Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang lari kencang. Lari. Sudah langsung ke bawah aja. Lari ke bawah. Langsung ke bawah. Terima kasih brother. Kasih tepuk tangan. Thank you Win. Nanggap sesuatu teman. Ayatnya muncul. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seringkali orang mencomot ayat ini adalah akibatnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi dia lupa kenapa sangat besar kuasanya. Karena dia harusnya berpacu kepada yang di atas. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, ayat ini please tolong respon. Ini hubungannya apakah dengan Tuhan atau dengan sesama? Mengaku dosa dan mendoakan kepada Tuhan atau kepada sesama? Sesama. Apa Anda berani gini? Tuhan, saya berdosa. Kamu juga ngaku dosa. Mari kita saya mengaku dosa. Tuhan, saya doakan kamu. Kamu juga doakan saya. Berani? Bukan. Ada saatnya kita doa 1 Yohanes 1 ayat 9 kepada Tuhan. Ada saatnya kita juga mengaku dosa kita, pergumulan kita, kesesakan kita, ikatan kita kepada saudara yang kita percaya dan mau mendoakan kita. Pasti sembuh. Gak ada yang kasih tepuk tangan. Alkitab katakan pasti sembuh. Katakan pasti sembuh. Apapun ikatan saudara, apa yang membuat saudara tidak bisa sembuh? Karena saudara tidak mau terbuka. Tapi kalau kita mengaku dosa dan mendoakannya, seperti tadi Richard, jangan ngomongin ampun, saya sadar, saya butuh Tuhan.
Saya butuh pertolongan. Saya butuh orang seiman. Nggak ada yang namanya Superman di dunia. Yang ada adalah Superman orang Jawa Tengah. Yang ada adalah super team. Hero-hero juga udah tahu sekarang. Batman harus kerjasama dengan Superman, dengan Wonder Woman, dan dengan Avenger. Enggak ada orang yang sakti, enggak ada yang hebat, enggak ada. Perlu sahabat, perlu teman yang mengasihin, yang bisa cocok, yang bisa nangis sama-sama, yang bisa saling doakan supaya kuat, supaya sembuh. Dari wajah sudah kelihatan, Anda perlu dipulihkan Tuhan. Bagaimana menghancurkan rumah ini? Nggak usah pakai tukang, tutup per 5 tahun. Jangan ada sinar dan yang lainnya kegiatan. Beberapa lama akan ada ular, beludak, cacing, cau, tikus, kacoa, dan yang lain-lain. Hancur, kapuk. Bagaimana supaya gedung ini menjadi baik-baik? Buka dengan aktivitas. Ada terang. Apa ada sinar matahari? Begitu juga dengan hidup saudara. Kalau saudara simpen dosa saudara, ikatan saudara, dan engkau jaim, maka ini akan hancur yang seperti tadi yang saya sebutkan. Dalam konseling saya, kalau saya ada 10 orang pria yang selingkuh, maka wanita 9 akan ngampunin. 1 cerai. Tapi kalau yang selingkuhnya 10 cewek, yang saya lihat adalah cowoknya akan ceraikan yang 9. 1 yang bisa pulih kembali. Nah, di antara 1 ini, saya baru melihat pemulihan yang total adalah Faiko dengan istrinya. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? 4 tahun dia masuk di dalam komunitas dan dia terbuka ngaku dosa, dipercaya sama teman-temannya dan teman-temannya pegang pulih. Bukan itu saja, sudah setengah tahun ini saya dampingi mereka. Yang khotbah sekarang bukan mereka, tapi Faiko yang khotbah. Keren banget karena dosanya sangat banyak, jadi dia balas untuk Tuhannya sangat banyak. Dia ngambil master Alkitab. Dan apa visi kamu, hidup kamu? Dia jual barnya semua dan yang lain. Hanya 1, saya ingin memulihkan banyak pasangan suami istri agar Tuhan dipermuliakan. Apa rahasianya? Mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berapa banyak dari Anda yang kekasih mau dipilihkan Tuhan? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari terobosan. Sesungguhnya manusia tidak bisa melihat hidupnya sendiri. Enggak ada. Apakah Anda bisa lihat mata Anda? Enggak. Hidung Anda? Nyonyot Anda? Enggak. Anda lihat cermin, cermin itu bukan wajah Anda. Cermin itu adalah pantulan wajah Anda, dipantulkan kembali. Enggak ada seorang pun manusia yang bisa melihat dirinya sendiri. Sangat terbatas. Nah, yang membuat kita sadar kita berdosa, kita perlu Tuhan, kita bertobat itu adalah bukan diri sendiri. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak bisa melihat diri sendiri. Ada cermin apa? Firman Tuhan yang menyadarkan betapa rapuhnya saya, betapa saya liciknya saya, betapa saya sangat stresnya. Firman Tuhan dan sahabat-sahabat di samping saudara yang selalu mendoakan dan meneguhkan hidup saudara supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Seharusnya idealnya adalah suami istri. Tetapi tidak setiap suami istri bisa ngerti hal ini. Karena banyak rahasia laki-laki yang sangat banyak di bawah karpet. Jangan-jangan istri bisa pingsan. Jadi lebih baik laki dengan laki. Komunitas yang sehat.
Nanti beban pastor akan lebih cepat pulih kalau komunitasnya terbuka. Karena kalau tidak, semua tumblek sama Pak Sujadi. Bisa-bisa Brother Sujadi, yes, tapi wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Brother, saya tahu dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin, saudara. Oke, bisakah pemusik maju ke depan? Karena 13 menit lagi kita akan selesai. Penghambat yang ketiga adalah ketika orang sedang lari sebagai seorang pelari yang tanpa ujung dan tanpa batas, lari. Yang ketiga, keindahan dan daya pikat dunia ini, distraction. Ketika sedang lari, godaan sangat banyak di sepanjang jalan. Secara cepat saja, Alkitab katakan dosa yang mengikuti dari 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah harta, tahta, wanita, atau pria bisa membuat kita distraction dan lari dari gelanggang pertandingan. Harta itu baik. Kau bisa jadilah orang yang paling kaya di kota Bandung agar gereja extension ini cepat menulis hutang-hutang, katakan amin. Kau bisa jadilah seorang yang punya apa? Punya kedudukan yang tinggi, jadi gubernur, jadi apa, presiden, untuk supaya menjadi berkat. Kau bisa, engkau punya seorang wanita yang kau sangat cintai. Tapi maksud saya adalah, kalau 3 tai ini mengikat hidup saudara, menjadi tujuan hidup saudara, maka itu akan membuat kita menjadi gugur di tengah jalan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu sangat setia ke kampung-kampung, mengasihi jiwa-jiwa, ketika domba-dombanya 10-15. Dan lagunya ada selalu begini: mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Indah, motivasinya tulus. Tetapi harta tahta dan godaan pikatan dunia bisa membuat orang berubah dari motivasinya. Setelah jemaatnya 1.000, 2.000, 5.000, perpuluhan, ratusan miliar, lagunya sekarang berubah. Mencari domba yang lesat, itulah kerinduan dompetku. Motivasinya adalah harta, tahta. Bagaimana jalan keluarnya? Alkitab sudah menjawab. Keluarkan ayat yang kedua. Mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Katakan amin. Mata yang tertuju kepada Yesus, itu yang bisa membuat kita fokus kepada Yesus. Fokus melahirkan kekuatan. Fokus melahirkan kejelasan. Fokusnya adalah Yesus. Harta oke, kedudukan oke, berkat oke, puji Tuhan, haleluya, shalom, hosana. Tapi itu hanyalah apa? Sekunder. Tapi fokusnya, tatapan matanya, fokusnya hanyalah Yesus. Nomor 1 dalam hidup. Katakan amin. Amin, amin, harus amin. Nah, sepanjang hidup saya 59 tahun, saya ditakdirkan Tuhan, hampir separuh umur saya 25 tahun, hampir 30 tahun, adalah selalu harus di luar. Karena saya adalah pengkhotbah.
Tapi saya juga adalah, profesi saya sampai hari ini adalah sales marketing, membangun jaringan, ketemu nasabah-nasabah, hike dan yang lain-lain. Ketiga, saya juga adalah pembicara perusahaan, motivator dari pulau ke pulau. Dan hampir 30 tahun meninggalkan keluarga. Jujur saudaraku, ada nggak Kak tim ingin berbuat serum, esek-esek? Saya jujur. Nggak direkam juga apa? Ada. Ingin coba. Ada nggak satu keinginan supaya kamu melakukan sesuatu? Ada. Tapi apa yang membuat Timotius tetap bertahan? Tetap dalam track Tuhan. Pernah kecewa nggak sama manusia? Sering yang membuat saya ingin lari dari panggilan. Tapi apa yang membuat saya bisa tetap? Dari godaan dunia ini pasti kasih karunia. Tapi di balik itu ada karena saya sangat mengasihi Yeyen. Saya sangat mengasihi istri saya. Saya sangat mengasihi Henry, Jenny, dan juga Noah. Saya tidak ingin melukai dia dengan saya berzina, dengan saya selingkuh. Ada kesempatan banyak sekali. Muka model gini, cakap begini. Di seribuan orang datang peluk saya. Orang muslim dan segala macam seminar, dia minta dipoto, minta handphone, datang ke kamar dan yang lain. Itu terjadi, saudara. Tapi apa yang membuatnya? Karena mata saya selalu melihat Yeyen. Saya mengasihi Yeyen, saya tidak ingin melukai hati dia. Saya tidak ingin melukai hati Shani dan Henry. Dia katakan, Timotius kawin lagi. Saya mengasihi. Itu yang membuat saya fokus mengasihi. Lebih daripada itu, saya sangat mengasihi Kristus. Lebih daripada istri saya. Sepanjang hidup saya sadar. Saya orang bejat, saya orang kotor, saya pernah zina, saya hancur. Kalau saya hari ini dipulihkan Tuhan pada waktu muda, saya berhutang sangat banyak sama Yesus. Saya fokus mengasihi Kristus. Saya tidak ingin melukai hati Yesus yang sangat mengasihi saya. Karena itu saya melayani dengan ketulusan. Tidak ada cemar. Bukan cari duit. Karena saya masih ada kerjaan yang saya lakukan. Itulah kenapa saya masih tetap bekerja. Supaya menjaga hati saya tetap murni. Bukan menggunakan yang full time. Enggak. Tapi saya sadar. Saya harus cari duit seperti Paulus. Di luar capek dan yang lain. Dan saya melayani dengan ketulusan, dengan fokus kepada Yesus, tanpa ada sesuatu penghalang damai sejahtera. Pandang Yesus saja. Yang keempat, yang terakhir, 5 menit lagi selesai. Dan yang keempat, apakah penghambat? Penghambat pertama apa, saudara? Handicap, lonely. Jalan keduanya, saudara, apa? Komunitas yang terbuka, terpercaya. Yang kedua apa, saudara? Ikatan dosa dan beban. Semoga ingat terus ya, Richard Kuaya dengan Erwin. Itu harus ada mengaku dosa dan saling mendoakan. Katakan amin. Amin. Siapa yang ingin terlepas dari dosa, angkat tangan, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga adalah distract. Daya pikat dunia, keindahan dunia menarik kita menjadi hambar, menjadi kosong, menjadi enggak fokus lagi kepada panggilan yang semula. Adalah panggilan fokus kepada Yesus. Yang terakhir, ini yang paling banyak hari ini. Lelah dan putus asa. Ada saatnya ketika kita lari, kita kecapean, lelah. Pergumulan ekonomi, lelah, putus asa. Ketika lari, masalah keluarga, cimuk, cina ngamuk.
masalah beban, lelah, tired, ingin berhenti. Lelah. Saya sarankan, jangan berhenti, tetaplah lari. Tetap lari. Tetap lari. Engkau nggak bisa lari. Engkau bisa jingkit. Engkau nggak bisa jingkit. Engkau bisa nggak dapang. Engkau nggak bisa berdapang. Tetap jalan dalam pertandingan yang diwajibkan Tuhan untuk hidup kita. Sampai kapan? Sampai finishing well. Jalan keduanya, ayat sudah memberitahukan, ayat 3. Ayat 3 tampilkan intisarinya. Tekun menanggung salib bantahan. Yesus tekun menanggung salib bantahan. Tampilkan, brother, yang tadi esensinya. Tekun menanggung salib bantahan. Engkau belum berapa, kita katakan, belum mencucurkan darah, belum dipaku, belum disalib. Yesus telah menanggung semua di kayu salib. Semua penderitaan dunia, semua penyakit dunia telah Dia tanggung di kayu salib. Ketika kita lemah, ketika kita capek, ketika kita ingin bunuh diri, ketika engkau tertolak, ketika engkau putus asa, lihat, Yesus telah menang atas semua penderitaan di kayu salib. Poinnya apa? Surat Ibrani isinya adalah menjawab semua keraguan. Pembaca Ibrani selalu melihat ke belakang. Paulus menuliskan surat Ibrani sampai terakhir adalah bicara tentang masa depan. Karena itu dia bicara tentang Ibrani 11 tentang pahlawan iman. Intinya adalah saudara, Yesus tahu nggak? Pada waktu Dia disalib, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tahu nggak? Tahu. Ketika itu 40 hari kemudian, Yesus tahu nggak bahwa Dia akan naik ke surga? Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak Yesus pada waktu terakhir dunia, Yesus akan menjadi Tuhan dan Raja? Tahu. Yesus secara manusia punya pengharapan bahwa kemuliaan, kemasyhuran, dan dunia akan terinjili, diselamatkan. Yesus punya pengharapan yang besar. Dan penderitaan-penderitaan yang dialami, Dia katakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Dia terima. Seorang ibu mengandung 9 bulan, berat. Ya, tanya berat ya, Erwin. Berat ya. Pada waktu melahirkan, nggak mau punya anaknya, nggak mau cadu, mau ada. Tapi ketika dia lahir anak yang pertama, seminggu kemudian mamanya sukacita nggak? Senang sekali. Ditanya, mau anak kedua nggak? Mau. Kau bisa 5 lagi, seperti Pastor Chandra. Semua penderitaan, semua kesusahan terobatin dengan lahirnya anak yang penuh pengharapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau hari ini bekerja keras, anak untuk biaya dan yang lain-lain. Tapi satu hari engkau punya harapan, hope. Ketika anak kita, 2 anak kita diwisuda, selesai kuliah, cum laude,
semua jerih payah dari ngandung sampai kerja keras sebagai seorang ayah dan ibu mencari nafkah terobatin karena melihat harapan yang menjadi kenyataan. Semua penderitaan pergumulan saudara, jangan saudara membuat putus asa. Lihatlah pengharapan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Karena Anda adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Menuju finishing well bersama dengan Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.